Suka heran sama diri sendiri yang lebih sering malesnya daripada semangatnya. Selamat datang di Personality Development Channel dengan aku, Dedi, seorang HR Manager. Saat ini kamu pasti mengira rasa malas yang selalu datang di hidupmu ini sebuah masalah besar, sampai kamu geram sama diri sendiri. Padahal niat udah kuat banget, pengen berubah, tapi selalu ada aja yang bikin males. Mulai dari nggak tahu kenapa gitu, atau sebenarnya udah tahu penyebabnya ya, seperti fasilitasnya yang nggak ada, nggak tahu cara memulainya gimana, akhirnya bikin males aja yang ribet-ribet. Bahkan ya kamu udah nyaman sama kondisi sekarang, dan ekstrimnya kamu terdampak sama masa lalu yang sering suka gagal, atau kalau udah mulai sesuatu jarang bisa selesai. Ya kayak ibarat tangan-tangan tai ayam. Jadi ngebentuk pikiran diri sendiri, ngejudge diri sendiri, pasti ujungnya juga nggak berhasil. Kayak yang udah-udah, akhirnya berlindung dengan takdir. Nanti kalau rezekinya juga bakal datang sendiri kok, nggak perlu capek-capek. Aku tuh gak tahu, pasti kamu udah nonton banyak video di sana di sini buat semangatin diri sendiri. Tapi bagimu kayak berdampaknya sementara aja gitu ya. Karena tips tersebut masih general banget secara umum buat kamu. Padahal kan di psikologi itu manusia beda-beda kan ya. Di sini aku akan bantu kamu lebih mengenal sama diri kamu. Boleh ya? Izin buka aib-aib kamu lewat tes psikologi sih. Sebentar kok, nggak banyak. Abis itu baru kita beresin sesuai kepribadian kamu. Ada 3 pertanyaan aja buat kamu, buat kenal siapa kamu sebenarnya. Tolong jawabnya dicatat atau diingat nggak apa-apa. Karena ini sederhana banget kok. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Soal pertama, kamu kalau makan cepat atau lambat? Coba diingat-ingat pas makan. Sama pasangan atau sama temen atau sama keluarga? Yang habis duluan siapa kira-kira? Kalau udah, kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Coba ingat-ingat lagi, kalau nulis pakai tangan, cenderungnya kamu nulisnya besar atau kecil? Bantu ingat-ingat lagi ya. Atau kamu mau coba nulis dulu? Gak apa-apa, aku tungguin deh. Silahkan ambil pena dan kertas, silahkan nulis, aku sayang pada diriku. Nah, kira-kira kecil atau besar tulisan tersebut? Aku tunggu ya. Ketiga, pertanyaan terakhir, gaya belajarmu gimana kira-kira? Cukup membaca dengan seksama langsung nangkep atau paham, atau butuh stabilo agar lebih mudah mengingatnya? Coba tulis di kolom komentar ya. Kamu dari nomor 1 sampai 3 mana aja? Aku coba bahas dari keilmuan psikologi. Ya, biar kamu lebih paham diri kamu siapa gitu. Nggak lagi menyalahkan diri sendiri, yang pemalas lah, yang nggak produktif lah. Padahal itu emang gaya kerja kamu gitu selama ini. Toh fine-fine aja semuanya. Contoh di kepribadian A gitu ya. Kamu emang suka banget tuh nunda kerjaan. Terlihat malas, tapi selalu berhasil kok di menit-menit terakhir. Karena pakai the power of kepepet kan. Karena waktu lainnya digunakan buat me time-nya kamu, karena udah capek banget dengan tugas-tugas yang lain. Makanya ketika ada waktu yang 3 hari, kamu gunakan 2 hari istirahat, 1 harinya kamu gaskan. Well, langsung aja kita bahas jawabannya per kepribadian ya. Dari 3 pertanyaan di atas, saya akan bagi 3 kepribadian kamu. Jawaban pertama adalah, jika makan kamu cepat, nulisnya besar, dan mengingatnya pakai stabilo, kamu cenderung ekstrovert. Dimana kamu tuh orangnya gesit banget, orangnya sat, dan orientasimu emang hasil. Makanya kamu kadang gak kerasa, saking memporsirnya diri kamu buat hidup kamu, suka tidurnya pelor, nempel dikit molor. Itu reaksi tubuh. Hilang sedikit aja waktumu buat yang kamu anggap sia-sia, kadang suka sedih, lebih baik buat ngerjain ini, itu, dan lain-lain. Kamu bayangkan kan jika kepribadianmu begitu, gak bisa diem, lantas badanmu komplain, saking capeknya gak dirasa, berujung dia minta istirahat. Itu bukan malas, itu bukan pemalas namanya. Orang kerja aja seminggu 7 hari, 2 harinya libur. Nah kamu, morsir terus itu badan. Terus kalau kamu mengerjakan sesuatu, gak kelihatan hasilnya, gak segera kelihatan bentuk wujud hasil akhirnya, suka bikin males. Efek dari sifatmu yang gak sabaran orangnya. Jadi bukan males itu namanya kan, itu hanya butuh sifat sabar aja, hanya butuh perubahan mindset aja. Hidupmu tuh produktif banget. Semua bisa jadi uang. Orangnya kekeh, keras, karena gak suka basa-basi jadi omongannya pedes. Kamu pun dominan dimanapun. Bahkan tipe marahnya harus dirayu. Kalau ditinggal makin ngambek. Termasuk orang-orang lihat kamu tuh mandiri dan juga keren. Padahal kalau mereka tahu
Kamu tuh ngerjainnya selalu di waktu-waktu kepepet. Nanti deh kita bedah lagi ya. Untuk yang kepribadiannya makannya lambat, tulisnya kecil, dan hafalannya aman-aman saja, asal dibaca berkali-kali, kamu cenderung introvert. Kamu pribadi yang sangat sensitif, perasa banget. Makanya kadang rasa malas muncul lebih kepada lingkungan yang gak bisa ngejaga attitude-nya. Terbalik banget dengan ekstrovert. Kamu sangat lembut orangnya, jadi lebih baik mengalah, menghindari konflik, daripada berdebat. Kan capek juga yang ngalah terus kan? Ini juga bisa berdampak pada malas kamu. Dan kamu tuh akan menyimpan sendiri masalah kamu. Jarang bisa terbuka sama pasangan. Selagi bisa dibawa sendiri, kamu akan simpan itu sendiri. Kalau lagi marah, gak bisa dirayu. Ya dikasih waktu me time sendiri. Bayangin capeknya batinmu, mendem semuanya sendiri. Wajar kok badanmu komplain. Makanya rasa males seolah itu sering datang. Lah udah penuh itu muatannya. Udah ya, jangan nyalain diri sendiri lagi ya. Ini emang bawaan lahir kok. Percaya deh, ada jalannya setelah nonton video ini. Nah gimana untuk yang hasilnya campuran? Nulisnya kecil, makannya cepet. Atau sebaliknya, kamu berarti ambivert kalau dikenal mah ya. Jadi kamu tuh kadang-kadang bawelnya minta ampun, tapi pas lagi kesambet, diem banget, gila sih. Diemnya parah gitu ya. Kamu orangnya fleksibel banget. Kalau kadangnya ekstrovert, kadang introvert. Ini berarti kedua kepribadian ada berlaku buat kamu. Jadi lebih fleksibel penanganannya. Sekarang kita pecah yuk. Penanganan rasa malas bagi ekstrovert, introvert, termasuk ambivert. Berarti yang ambivert pakai dua-duanya ya. Prinsip rasa malas itu sebenarnya satu kok di psikologi untuk semua kepribadian. Malas itu nggak selalu buruk. Kadang di momen malas ini justru kamu punya me time kamu buat istirahat gitu ya dari penatnya aktivitas-aktivitas sebelumnya. Di malas ini juga waktu mengumpulkan tenaga kamu, punya waktu merenung buat memikirkan jalan pintas atau shortcut. Cuman masalahnya di satu, kebanyakan orang. Kebanyakan dari kita gak punya waktu sampai kapan malas itu kita putus gitu. Sampai kapan kita targetkan waktu ini kita berjalan. Kebanyakan terlalu terlena. Satu kalimat yang harus kamu juga ingat adalah, ya terima aja malesnya, namun punya batasan waktunya. Kalau bahasanya mah ya kali badan diajak kerja rodi mulu. Mari kita selesaikan video ini dengan 5 cara menghadapi malesmu sesuai kepribadian dengan dasar-dasar teori di bawah ini. Jadi sebelum aku bahas detailnya, ada 5 teori yang mendasari. Pertama adalah teknik Stephen Covey, yaitu tujuan akhir dan dampaknya. Teknik Chucking David Blaine, yaitu dipecah menjadi yang terkecil. Teknik Pareto, yaitu dengan manajemen fokus. Teknik body relaxing untuk badan kamu seperti apa juga saat malas. Dan teknik penjagaan agar selalu tidak malas. Kuy, masuk ke langkah berdasarkan kepribadian, ada 5 tekniknya. Pertama, kamu harus paham dulu sumber energi kamu. Seorang extrovert apa, seorang introvert itu apa, dan seorang ambivert itu apa. Jadi bagi ekstrovert, hinaan, cemoohan, direndahkan, disepelekan, melihat orang lain diberikan privilege sedangkan mereka enggak, adalah penyemangat terbaik. Dengan mengingat rasa sakit hati tersebut, kamu si ekstrovert tiba-tiba ada aja energi baru saat malas melanda. Pasti hati kamu akan meronta-ronta. Ya karena pride atau harga diri kamu kan tinggi banget ya. Makanya hinaan dan cemoohan adalah pembakar rasa malas terbaik buat kamu si ekstrovert. Beda sama introvert. Cukup ingat-ingat tujuan, ingat orang sekeliling, ingat dampaknya kalau kamu gak ngerjain agenda tersebut. Introvert akan malas kalau udah berbau dengan interaksi sosial, karena bikin banget energinya hilang. Nah di sini kamu introvert harus bisa menyiasati, ya bisa dengan satu ruangan khusus gitu ya, menyendiri untuk kamu berkontemplasi atau mengerjakannya dengan maksimal gitu, tanpa distraksi manapun. Jadi kamu tahu si extrovert, introvert, atau ambivert, tahu dari mana energi semangat itu berada. Untuk yang kedua, kita gunain teknik Pareto. Ya kalau extrovert sering banget tuh gunain the power of kepepet, ya kan? Jadi contoh gini, kamu dikasih tugas 3 hari,
pasti di hari kedua atau ketiga kamu baru ngerjain. Hari pertama males-malesan dulu. Justru itu bikin ide kamu muncul, bikin kamu termotivasi juga mengerjakannya, ya enggak? Daripada mengerjakan di hari-hari pertama tapi buntu. Ini adalah dampak dari kepribadian ekstrovert yang orangnya itu insidental alias dadakan, gak sistematis. Jarang banget sih ekstrovert itu sistematis. Makanya yang ambivert tuh kadang-kadang bisa tuh sistematis, kadang enggak juga. Makanya saya pengen nambahin, emang kamu orangnya gak suka ribet. Jadi ya gak apa-apa kalau seandainya kamu ngerjainnya di terakhir. Toh justru energinya itu banyak banget di hari-hari terakhir. Gak perlu sedih ya. Yang penting kamu udah ngenalin diri kamu, emang kamu memang begitu. Nah, cuman emang ada tambahannya satu. Kamu kan orangnya gak suka ribet kan? Nah, sebaiknya dari tugas yang kamu mau kerjakan, pilah deh mana yang effortless, yang ngerjainnya nggak perlu effort banget gitu. Nah, itu yang kamu bisa cicil dari hari pertama. Gitu. Contoh kalau bikin proposal kan males banget ya, banyak banget tuh. Ya udah, kamu mulai dari nyari gambarnya dulu, nggak apa-apa kan, kamu tinggal duduk scroll download, itu nggak butuh effort banget kan ya. Nah gitu, jadi kamu pilih mana yang paling nggak bikin effort, itu yang kerjain duluan. Beda dengan introvert, kamu akan mikir kalau ditumpuk takutnya besok ada kerjaan lain. Jadi suka dicicil dari hari pertama, daripada numpuk dikit-dikit lama-lama juga menjadi bukit kan. Nah, itu kelebihan juga, jadi nggak perlu yang namanya kamu pusing-pusing untuk memikirkan kok ngerjainnya kok nyicil ya dikit-dikit ya, males. Enggak, itu teknik kamu gitu. Terus teknik yang ketiga untuk ngadepin males, ekstrovert, introvert, dan ambivert. Nah, ekstrovert itu bisa dibilang orientasi hasilnya tuh besar banget. Jadi kalau nggak ada hasilnya di akhir, dia males. Jadi di sini ekstrovert juga harus dibenahi nih mindsetnya. Kadang emang betul semua harus ada hasilnya, tapi nggak melulu yang bisa terlihat langsung hari ini. Contoh, kamu paling anti kan kalau diajak teman pergi ke mall, males aja kalau nggak ada tujuan beli apa gitu ya, cuman jalan muter-muter mall. Nah, mindsetnya adalah investasi kecil waktumu buat orang terdekat, nggak kerja mulu gitu. Kadang itu berdampak banget buat kelancaran kegiatan kamu di mana. Ya contoh, kamu niatnya seorang pekerja keras, kerja mulu sampai menghabiskan waktu baju pekerjaan, akhirnya nggak mau main sama anak, nggak mau main sama istri atau sama tetangga. Kan itu nggak baik juga ya, karena nanti kedepannya kita pasti butuh mereka. Kadang memang nggak harus materi orientasinya. Beda sama orang introvert nih, melihat prioritas mana yang berdampak besar di hidup kamu, yaitu yang dikerjain duluan. Bedain mana yang mendesak dan penting. Penting tapi tidak mendesak, dan tidak mendesak dan juga tidak penting. Karena kelemahanmu adalah justru pada nggak bisa menolak, nggak bisa bilang tidak. Inilah yang harus diselesaikan dulu. Kadang saking nggak enakannya, kamu tuh susah nolak. Akhirnya semua kamu jabanin ya. Justru kerjaan inti nggak kepegang. Ini yang bikin overwhelm dan malas muncul. Jadi kamu harus belajar. Aku udah bikinin kok buat kamu yang nggak enakan. Ada videonya di link di atas ya. Terus ya, cara yang keempat, agar kamu tetap semangat ngejaga semangat kamu, kasih apresiasi ya jika semua udah selesai. Kalau ekstrovert itu kan kadang tuh suka banget divalidasi oleh orang. Makanya kalau dia udah kerja susah payah terus dikritik gitu ya, nggak dihargai, itu langsung bikin down semangatnya si ekstrovert sih. Penting banget ekstrovert untuk selalu meluruskan niat kepada Tuhan setiap apa yang dikerjakan, sehingga nanti kamu ketika tidak dapat pujian, tidak dapat validasi, ya kamu fine-fine aja karena kamu ngerjainnya tulus gitu ya. Sedangkan introvert beda, lebih ke self reward. Apapun bentuknya, kamu beli apa, kamu coba deh kasih reward buat diri kamu ya, dengan pembelian apapun yang pengen kamu impikan. Dan teknik terakhir, ini bisa ekstrovert dan introvert, yaitu gunakan countdown atau hitung mundur, yaitu menghitung dari tertinggi yang terendah. Saat malas melanda, hitung aja 5, 4, 3, 2, 1. Nah kalau di Islam tuh biasanya gini bilangnya, Allahumma paksa gitu ya, paksa aja bergerak. Kayak teorinya Anthony Robbins bahwa energi itu akan muncul kok kalau kamu gerak gitu, percaya deh. Makanya kalau lagi malas jangan makin maksain badan kamu, justru rebahan, udah gerak aja, stretching dan lain sebagainya. Itu akan sangat membantu untuk mengurangi rasa malas kamu. Yang kedua, kalau kamu malas lagi,
cuci muka. Ini teknik coping di psikologi terhebat sih. Jadi badan malas itu akan berubah jika terkena air. Nama teorinya adalah diving reflex. Cucilah muka kamu, kalau perlu mandi. Ini akan membantu rasa malas kamu hilang. Waduh, menitnya udah banyak banget nih, saking serunya ngobrol. Oke deh, gak apa-apa ya yang lama. Semoga obrolan ini kamu lebih mengenali diri kamu, gak sering lagi nyalahin rasa malas kamu. Ya udah, malas datang aja. Toh pada akhirnya nanti akan sampai kok. Yang penting ada waktunya, ditarget kapan kamu harus bergerak. Saya Dedi Setiawan, semoga kamu sehat-sehat di sana ya. Titip salam buat orang sekitar kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.